kurang kekinian sedikit. Iya, handphone jadul Pak, nggak bisa di-download banyak-banyak nanti deh. Nanti Lagu. lemot, nanti lemot, macet. Oke, Iya. sambil menunggu yang lain, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh melanjutkan sesi mata kuliah eklesiologi sesi ke-6. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami sepanjang perkuliahan pada malam hari ini. Ampuni sucikan kami dari segala dosa, penuhi kami dengan pimpinan Roh Kudus, dan biarlah kebenaran-Mu disampaikan pada malam hari ini. Berkati juga saudara kami yang mau bergabung, dan biarlah kami sama-sama diperlengkapi, dibentuk untuk makin giat sukacita melayani Tuhan. Ampuni sucikan kami dari segala dosa, dan biarlah Engkau melayakkan kami untuk mengenal kebenaran-Mu. Singkirkan segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya perkuliahan pada malam hari ini. Biarlah semuanya boleh berlangsung hanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai saja ya, sudah 5 menit. Saya bagikan. Iya, Bali bisa sampai seperti itu ya. Banjir bandang, mobil-mobil terseret semua. Sini juga tiap hari hujan. Oh iya, Ya, kelihatan Bu Jesi? kelihatan Pak. Oke. Kita masuk ke sesi ke-6 ya. Berarti minggu depan kita sudah sesi terakhir. Sekarang kita melihat misi dan tujuan gereja. Pertama-tama kita melihat dulu gereja dan identitasnya. Sebentar. Siapa? Pak Maksi. Salam, selamat malam Pak Maksi. Ya, kita baru aja mulai Pak. Baru saja mulai. Oke, kita masuk misi dan tujuan gereja. Gereja dan identitasnya. Gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar atau eklesia untuk menjadi miliknya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Minta tolong dibacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang kedua, identitas ini menentukan misi bahwa gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah dan menjadi terang bagi dunia. Itu dari gereja dan identitasnya. Kalau identitasnya tidak seperti ini, ya berarti gereja KW, gereja imitasi, gereja palsu, gereja hura-hura, gereja entertainment. Yang kedua, misi gereja menurut Alkitab. Yang pertama, amanat agung, memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita semua sudah hafal ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah mereka segala yang ajarkan, kita baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita harus membawa jiwa itu kepada Kristus, bukan kepada gereja kita. Nah, ini yang seringkali orang salah tafsir ya. Kita membawa jiwa, termasuk kita belajar pada malam hari ini untuk kita melayani, itu membawa jiwa untuk mengenal juru selamat. Bukan untuk mengenal kita, bukan untuk mengenal sinode kita atau gereja kita, tetapi untuk mengenal juru selamat secara pribadi, supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Itu tujuannya penginjilan, tujuan utamanya misi.
fokus utamanya adalah menjadikan murid Kristus melalui penginjilan dan pembaptisan. Jadi mengajar ketaatan pada firman. Bukan mempengaruhi mereka supaya menjadi pengikut kita ya. Supaya mereka menjadi pengikut Kristus. Misi gereja adalah misi Allah atau missio Dei. Kita sudah mempelajari itu ya di misiologi ya, yang diteruskan kepada umatnya. Yang kedua, menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Gereja dipanggil untuk memberi pengaruh yang baik, menolak kebusukan dosa, dan memancarkan terang Kristus, terutama menolak kemunafikan ya. Kemunafikan, ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidakbenaran. Nah, seperti itu. Misalnya pengampunan dosa itu cuma-cuma anugerah oleh Allah melalui Kristus. Jadi jangan diselewengkan dengan surat penebusan dosa dan sebagainya. Mari kita melihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi zaman dulu itu belum ada es batu ya, belum ada lemari es ya. Jadi kalau mereka menangkap ikan, ya diawetkan terlebih dahulu. Fungsinya garam adalah mengawetkan dan mencegah dari kebusukan. Jadi kalau kita tidak menjadi garam dunia, terang dunia, ya kita tidak membawa dampak ya. Yang kedua, gereja harus hadir di tengah masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi bukan mengikuti nilai-nilai dunia. Banyak sekarang gereja yang justru memasukkan nilai-nilai dunia ke dalam kerajaan Allah, ke dalam gereja. Gereja sudah mulai dipakai seperti entertain, seperti diskotik. Kemudian sudah tidak lagi ada hormat, ketundukan, dan sebagainya, kekudusan, tapi hura-hura dan sebagainya yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Paling tidak di dalam ibadah itu firman Tuhan mengatakan ada 3 unsur. Hormat, karena kita datang kepada Allah yang Maha Kudus di tempat yang maha tinggi. Kita datang kepada presiden saja, kita harus hormatnya luar biasa. Kemudian tunduk, taat, patuh. Kita tunduk terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Apakah itu menegur, ataukah menghibur, atau memberikan pengharapan. Kita sukacita menerima pemberitaan firman. Nah, di dalam ibadah juga ada sukacita, tetapi sukacita yang terkontrol, terkendali ya, tidak sampai gulung-gulung, ketawa-ketawa, nangis-nangis, lepas kontrol, tidak demikian. Kita sukacita tetapi ekspresinya itu tetap terkontrol ya, tetap waras, tidak seperti orang gila ya. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Markus 10 ayat 45, di mana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini ayat terkenal ya. Markus 10 ayat 45. Kerana anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu dia. Jadi melayani ya, servant ya. Barang siapa yang mau jadi yang terbesar ya dia melayani ya. Bukan main perintah seperti bos. Itu cara-cara dunia ya, cara-cara Kristen beda. Kalau mau jadi yang terbesar ya melayani. Yang kedua, gereja mengikuti teladan Kristus.
Salam Bu Ayu, selamat bergabung. Yang kedua, gereja mengikuti teladan Kristus dengan pelayanan kasih, peduli pada orang miskin, tertindas, dan menderita. Kalau sekarang khususnya untuk mega church yang gede-gede dan mewah-mewah itu ya, saya tahu saya mengikut gereja-gereja imitasi yang seperti itu, ngikutin teladan siapa? Ngikutin teladan Kristus atau ngikutin si jahat ya? Karena itu tersembunyi ya. Kalau kita bagian dari gereja-gereja model gitu, kita mempunyai tanggung jawab, kita ikut membesarkan mereka. Gereja yang sebenarnya adalah pelayanan kasih, peduli dengan orang miskin, tertindas, dan menderita. Tapi di banyak gereja yang terjadi justru sebaliknya, mereka hanya menekankan persembahan, persepuluhan, demikian rupa terus membesarkan diri sendiri. Gereja yang sudah bagus digedein lagi. Sementara lingkungan sekitarnya masih banyak yang kekurangan, bahkan jemaatnya juga masih banyak yang miskin. Nah, mereka tidak peduli. Tapi memang ciri dari gereja imitasi, gereja KW, gereja palsu, ya seperti itu ya, tidak peduli saudara. Pertumbuhan rohani jemaatnya, mereka hanya peduli dompet saudara. Spirit materialistis duniawi itu sudah jelas. Nah, kalau saudara berada di dalam gereja yang model demikian, dan gereja itu makin besar, makin lama makin menyimpang, saudara juga ikut ambil bagian di dalamnya dan ikut bertanggung jawab juga. Jadi gereja harus mengikuti teladan Kristus dengan pelayanan kasih, peduli pada orang miskin, tertindas, dan menderita. Ciri berikutnya adalah memuliakan Allah. Efesus 3 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Coba kita buka ya, Efesus 3 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi memuliakan Allah ya, bukan memuliakan gembalanya, bukan memuliakan hamba Tuhannya, bukan memuliakan sinodenya, bukan memuliakan kelompoknya sendiri dan sebagainya, tetapi memuliakan Allah di dalam Kristus. Ini ciri gereja yang asli ya, yang genuine ya. Yang kedua, seluruh misi gereja bermuara pada satu tujuan utama, yaitu Allah dimuliakan, Kristus ditinggikan. Ini saya tambahin ya, terlintas. Nah, di dalam sepanjang pelayanan saudara ataupun ibadah yang saudara lakukan di gereja saudara atau kelompok pelayanan saudara, apakah ada unsur ini? Allah dimuliakan, Kristus ditinggikan. Ya, saudara renungkan sendiri ya. Atau saudara hanya dipush, didorong untuk mengidolakan hamba Tuhan saudara. Saya tidak menyebut denominasi ya, denominasi apapun bisa jatuh ke dalam demikian pada saat dia menikmati pujian, sanjungan dari orang. Pada saat dia menikmati sanjungan itu, dia sudah jatuh. Nah, apakah tujuan akhirnya ini Allah dimuliakan, Kristus ditinggikan? Kebanyakan supaya mereka datang ke gereja, dirinya sendiri ingin dipuaskan. Dan lagu-lagu pujiannya seperti diawali dengan aku. Itu antroposentris, saudara. Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri. Nah, itu yang seharusnya jujur kita jawab ya. Kita ini memuji, memuliakan Tuhan atau memuji diri sendiri. Harus jujur. Makanya itu harus teliti terhadap setiap syair lagu pujiannya. Dan kalau bertentangan atau bahkan bertabrakan dengan firman Tuhan, ya ganti. Kalau memang saudara memuji Tuhan itu untuk memuji Tuhan sungguh-sungguh, bukan supaya aku puas memuji Tuhan, aku dipuaskan. Saudara berpikir Tuhan dipuaskan tidak? Nah, itu renungkan ya.
Yang berikutnya tujuan gereja. Tujuannya adalah menyembah Allah. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di mana Allah mencari penyembah yang benar. Mari kita buka. Yohanes 4, 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, benar ini bisa diteruskan ya. Benar dalam pandangan siapa? Dalam pandangan kita atau dalam pandangan Allah? Dan kita dibenarkan oleh Allah hanya kalau iman kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk doa-doa kita akan dijawab kalau didasari pada iman percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita dibenarkan. Doa orang benar, nah perhatikan doa orang benar. Benarnya itu dibenarkan, bukan benar dalam pikiran, oh aku sudah percaya Yesus, aku pasti dibenarkan. Belum tentu. Kamu yakin dari mana? Dan itu bisa terlihat dari buah-buahnya. Apakah sepanjang pelayanan kita itu memuliakan Allah sungguh-sungguh atau sebenarnya hanya untuk melampiaskan emosi kita sendiri, untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Nah, itu beda kasus. Yang kedua, gereja dipanggil untuk beribadah, memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup, bukan sekedar ritual. Nah, banyak gereja-gereja yang jatuh hanya sekedar mengulangi kesalahan-kesalahan Israel, sekedar ritual, kesalahan ritual ya. Jadi kesalahan-kesalahan ritual itu membawa kemunafikan, saudara. Dan paling dibenci oleh Allah adalah dosa yang sangat dikecam oleh Yesus adalah doa kemunafikan. Kamu turunan ular budak, seperti kuburan di labur putih. Itu dilakukan, dikecam terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat yang munafik. Nah, gereja sekarang jatuh juga banyak ke dalam sekedar ritual-ritual. Itu ekstrem yang kiri. Ekstrem yang kanan juga beda. Kalau bisa nggak ada aturan, nggak ada ritual sama sekali. Bebas, sebebas-bebasnya akhirnya ada kendali. Ada yang sampai tertawa-tertawa di luar kontrol, menangis, gulung-gulung, dan sebagainya yang dianggap itu adalah sebagai kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Sedangkan kitab suci dengan jelas menggambarkan Allah yang kita sembah itu mencintai ketertiban. Oh, si Daud itu kan bisa sampai lupa diri, ada ayatnya. Iya, itu cara orang yang tidak belajar ya. Konteks dari Daud pada waktu dia menari-nari sampai bajunya terlepas, konteksnya itu kemenangan dari perang, bukan konteks ibadah. Sepanjang peribadahan yang dilakukan oleh Israel itu harus dilakukan dengan hormat, dengan hikmat. Tadi sudah saya katakan paling tidak ada 3 ya. Hikmat, hormat, taat tunduk pada pemberitaan firman Tuhan, dan sukacita. Tetapi sukacitanya dalam konteks terkontrol, terkendali. Tidak sampai lupa diri. Sukacita kita tidak harus tertawa sampai seperti orang gila, seperti Paulus katakan. Tetapi sukacita itu bisa dalam hati, dalam ekspresi wajah, bisa. Tetap terkontrol. Dalam kesatuan bahwa kita menyembah Allah yang kudus. Kita datang kepada camat ataupun presiden aja penuh hormat dan menjaga sikap kita, apalagi kepada Allah yang Maha Kudus. Pernah nggak saudara membayangkan kekudusan Allah pada waktu kita beribadah? Kalau kita membayangkan kekudusan Allah, kita nggak bakal berani macam-macam main-main. Bahwa banyak gereja yang melakukannya itu sekedar hanya rutinitas, itu menunjukkan kekurangan ajaran yang luar biasa. Tidak hormat kepada Allah yang Maha Kudus,
yang maha tinggi, yang layak disembah sebagaimana layaknya. Saudara menghormati orang seperti gimana sih? Saudara tahu batas-batasnya itu. Saudara bayangkan bagaimana saudara seharusnya menghormati, beribadah kepada Allah. Nah, itu jadi renungannya. Yang kedua, membina dan memuridkan jemaat. Efesus 4 ayat 11-13. Pelayanan para pemimpin gereja adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, membangun tubuh Kristus, sampai menjadi kedewasaan rohani. Termasuk kita belajar restos ini ya. Kita memperlengkapi diri untuk diproses Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Bukan dengan pengertian yang kacau balau. Shalom, selamat malam Pak Dani, selamat bergabung. Jadi pelayanan para pemimpin gereja adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, membangun tubuh Kristus sampai mencapai kedewasaan rohani. Coba renungkan di banyak-banyak gereja, khususnya yang gede-gede mega church itu. Ada mereka sungguh-sungguh memperlengkapi secara khusus orang-orang kudus jemaatnya. Mungkin iya terhadap orang-orang yang hanya mempersembahkan yang maaf kata jumlahnya besar ya. Wah, diperlengkapi sungguh-sungguh supaya ada penerusnya. Tapi coba terhadap jemaat yang miskin, yang persembahannya 5.000 mungkin. Pikir-pikir saya. Nah, hal-hal yang gini yang harus kita pikirkan untuk melengkapi orang-orang kudus tanpa mengenal mereka jemaat lama atau baru, jemaat yang memberikan persembahan banyak atau sedikit, donatur ataupun simpatisan. Kita harus memperlengkapi mereka orang-orang kudus. Coba kita baca Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi itu ya tujuan utamanya memperlengkapi mereka supaya mereka mengenal Kristus, mengenal juru selamat, supaya mereka mencapai kedewasaan rohani. Nah, di banyak gereja yang tidak mempedulikan ini, tidak mempedulikan kerohanian jemaatnya, dari dulu ya bayi rohani terus saja. Tidak peduli mereka bisa diarahkan sampai pada kedewasaan rohani. Karena dia sendiri, gembalanya sendiri tidak pernah belajar. Tidak mau belajar memperlengkapi dirinya secara sengaja. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Sama-sama mau belajar, sama-sama mau mempergumulkan, sama-sama membangun tubuh Kristus dalam pengenalan yang benar. Ada gereja yang jemaat yang dari mulai baptis dia sampai nikah, sampai pelayan tahunya cuma Tuhan itu baik. Firman Tuhan itu cukup banyak. Kalau dirangkumkan semua ya memang Tuhan baik. Tapi orang yang dewasa rohani masa pengenalan cuma itu. Saya bisa mengatakan gini karena saya mengajar di beberapa STT tahu. Waktu kita diskusi, waktu kita tanya jawab itu tahu saudara. Kok sebatas begini pengetahuannya. Ya kita bisa maklum juga karena dosennya ataupun jemaat atau pendetanya pengetahuannya juga batasnya seperti itu, mentok setelah lulus berhenti belajar. Bukannya setelah lulus terus belajar. Tidak mengenal kata habis. Nah, tujuannya jemaat bertumbuh di dalam iman, pengetahuan dan karakter Kristus. Jadi bukan sekedar rutinitas ya datang ke gereja tiap hari Minggu ngasih persembahan beres. Ya itu memang motivasinya orang buka warung ya seperti itu. Pokoknya dapat cuan,
Dapat untung, lanjut. Kalau rugi, persembahannya tidak nutup, ya stop. Gerejanya ditutup. Nah itulah banyak hamba-hamba upahan yang brengsek di luar sana. Dan konyolnya banyak pengikutnya. Kalau dirunkan, kenapa kok mereka banyak pengikutnya, Pak? Iya. Semakin kita menyimpang, semakin setan memberikan banyak pengikut. Berapapun yang kita butuhkan, dia pasti akan ngasih. Asalkan pengajarannya menyimpang. Apalagi kalau sesat. Banyak pengikutnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh takut dan gentar memberitakan firman Tuhan, kebenaran, tidak mungkin tidak diserang setan. Dan jarang sekali yang jumlahnya besar ya. Patokannya adalah Yesus. Muridnya cuma 12. Itu pun satunya bajingan. Jadi jumlah bukan segalanya, tetapi ketundukan pada firman Tuhan, ya atau tidak. Gereja bisa bertumbuh kalau dia diperlengkapi dengan firman Tuhan dengan benar, dengan takut dan gentar. Yang ketiga, kesaksian dan transformasi dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana gereja dipanggil menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mari kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita menjadi saksi Kristus. Bukan saksi dari kelompok kita, sinode kita, atau hamba Tuhan kita, atau gembala kita. Kita menjadi saksi Kristus. Karena itu saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya, calon-calon pendeta, ajar jemaat itu, orang awam itu, untuk mengenal Kristus, menjadi saksi Kristus. Bukan saksi dari sinodemu, bukan saksi dari gerejamu. Kalau kita pelayanan, lepaskan. Oh, kamu harus ikut gerejaku, ikut sinodemu. Renungkan sungguh-sungguh. Kok tahu Tuhan mengizinkan dia ke gereja saudara? Bukankah dia yang otoritas, yang otoritatif? Dia yang Allah yang berdaulat, juru selamat yang berkuasa. Biarkan juru selamat yang mengarahkan dia melayani di mana, beribadah di mana. Itu hak dan prerogatif Tuhan. Sejak semester awal saya selalu tekankan begitu, karena mereka kan setiap hari Jumat itu kan sudah turun ya ke pelayanan. Yang kedua, kesaksian bukan hanya perkataan, tetapi juga tindakan yang membawa transformasi sosial, budaya, dan moral. Mempersiapkan umat menyambut Kristus. Wahyu 19 ayat 7 ya. Gereja adalah mempelai yang harus siap menyambut kedatangan Kristus. Ibaratnya seperti ini ya. Seperti mempelai. Mari kita buka Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, kerana hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Jadi hari pernikahan itu hari yang perfect ya. Sebisa mungkin, sesempurna mungkin. Kalau orang Jawa bilang itu manglingi gitu. Baik pengantin pria maupun wanitanya. Sesempurna mungkin. Nah, kita mengarahkan jemaat kita juga gitu, siap. Siap sedemikian rupa yang sanggup kita persiapkan. Sesempurna mungkin, bukan asal-asalnya. Dan itu saya mengajar juga pasti saya akan habis-habisan semampu saya. Saya nggak akan asal-asalan menantang cuma 4 orang yang ngapain dipersiapkan mati-matian. Bukan begitu. Spirit kita di dalam pelayanan, kalau saudara melayani, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau saudara makan dan minum itu lakukan juga untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi saudara melayani. Nah, tujuan akhir gereja adalah hidup dalam kekekalan bersama Kristus, ya ini nanti ya, yang akan datang sebagai umat yang kudus dan tak bercacat celah. Ya kalau kita bersama Kristus ya tidak bercacat celah. Kita dikuduskan. Natur kita orang berdosa, kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita dikuduskan. Bisa nggak orang Kristen itu kemudian jatuh dalam perzinahan? Bisa. Bisa nggak orang Kristen itu jatuh dalam korupsi? Bisa. Begitu kasih karunia Tuhan ditarik dari orang tersebut, dia pasti jatuh. Dan itu kalau orang mengatakan biarpun golok di pedang di leherku, aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Itu kesombongan yang luar biasa ya. Kalau saya lebih cenderung, kalau Tuhan menguatkan saya tidak akan mengkhianati dia, apapun yang terjadi. Sebaliknya kalau dia tidak menguatkan, saya pasti jatuh. Bukan shalom, selamat malam Pak Tu, selamat datang. Jadi kalau tidak dikuatkan, kita pasti jatuh. Jadi semuanya itu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Theosentris atau Kristosentris, gitu ya, bukan antropocentris. Jadi misi gereja itu mengabarkan Injil, menjadi terang dan garam, melayani dengan kasih, memuliakan Allah, dan tujuannya adalah menyembah Allah, membina jemaat menuju kedewasaan, bersaksi bagi dunia, dan mempersiapkan diri menyambut Kristus. Jadi dengan demikian gereja bukan sekedar keagamaan ya, tetapi umat Allah yang hidup di dalam misi Allah, missio Dei, untuk dunia, demi kemuliaan Allah. Deminya itu demi kemuliaan Allah, bukan demi diri sendiri, bukan demi kelompok sendiri, dan sebagainya. Kita lanjut yang kedua, gereja yang diutus. Ini ya dasar biblikal gereja yang diutus ya. Yohanes 20 ayat 21. Ya, silakan. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, ini ya, keteraturan, keharmonisan di dalam Allah Tritunggal. Bapa mengutus anak, kemudian mengirim Roh Kudus, mengutus Roh Kudus. Banyak bilang itu kan seperti konsepnya Hindu ya. Hindu itu berbeda ya, Brahma, Wisnu, Shiva itu saling kacau balau gitu ya. Ada yang mencipta, ada yang memelihara, ada yang menghancurkan dan sebagainya. Kalau Tritunggal ini harmonis. Jadi gereja adalah komunitas yang diutus mengikuti teladan Kristus. Ya, sekali lagi teladannya Kristus ya, bukan orang ya, siapapun dia. Tetapi teladan orang percaya adalah Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana gereja menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ya, silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Ya, menjadi saksi Kristus. Ya, ini yang perlu kita highlight ya. Menjadi saksi Kristus. Kita arahkan jemaat itu, mereka diperlengkapi sedemikian rupa, di-training, dimuridkan, supaya mereka menjadi saksi Kristus. Kemanapun Tuhan utus. Karena itu haknya Tuhan yang mengutus di mana,
dengan cara bagaimana. Ya karena itu saya selalu menekankan ke mahasiswa saya supaya mereka sungguh-sungguh mempergumulkannya, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau ingin aku perbuat, aku lakukan, kapan, di mana, bekerja dengan siapa, melayani, bergabung dengan, berkolaborasi dengan gereja mana, itu pergumulan sungguh-sungguh. Jadi bukan kita melakukan pelayanan secara membabi buta, ya, tapi secara sungguh-sungguh mengerjakan hanya yang Tuhan utus. Apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan yang kita kerjakan, bukan kehendak kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini ya, The Great Commission ya, amanat agung ya. Gereja dipanggil untuk pergi, jadi bukan tinggal diam, bukan sekedar duduk-duduk di dalam, tapi juga pergi keluar, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi semua bangsa itu dalam artian kita tidak pilih-pilih ya, hanya yang Chinese saja, atau hanya yang Jawa saja, atau yang Batak saja, atau yang Sumba saja, hanya yang kaya saja. Dan banyak gereja yang melakukan demikian ya. Mereka seperti kalau ilmu ekonomi manajemen itu mereka positioning ya, mengambil posisi, oh saya hanya melayani orang-orang yang kaya saja. Secara khusus mereka positioning di sana. Nah, sedangkan firman Tuhan, semua bangsa, semua saudara, mau kaya mau miskin kita layani. Apapun keadaan mereka kita layani supaya mereka mengenal juru selamat, mereka percaya dan peroleh negara keselamatan. Itu tujuan pelayanan saudara. Nah sekarang kita melihat arti gereja yang diutus. Eklesia, umat yang dipanggil keluar dari dunia untuk Allah, lalu diutus kembali ke dunia untuk misi Allah. Jadi misi yang dikerjakan itu misi Allah, missio Dei, bukan misi pribadi, bukan misi kelompoknya, bukan misi golongannya dan sebagainya, tapi misi Allah. Dan misi Allah itu juga harus dipergumulkan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, bukan asal-asalan aja. Jadi bukan sekedar program ya, tetapi dipergumulkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul atau ibadah, tetapi komunitas misioner. Gereja yang diutus berarti hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Mari kita lihat di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah ini yang ya seperti Surabaya beberapa hari yang lalu kan chaos ya, sampai pembakaran di sana sini, sampai penjarahan, sampai nggak, penjarahan belum sampai deh, cuma pembakaran ya, tapi kayak kacau. Karena itu penting gereja untuk selalu mendoakan tempat di mana kita berada. Doakan untuk kebaikannya, para pemimpin, doakan untuk lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Karena kita percaya bahwa semuanya itu di dalam genggaman tangan Allah yang berdaulat. Jadi hanya Dia yang bisa mengubah segala sesuatu, bukan manusia. Manusia secanggih apapun merancangkan, kalau Tuhan tidak berkenan, gagal. Kita lanjut yang ketiga, dimensi pengutusan gereja. Yang pertama, penginjilan dan pemuritan. Memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia yang terhilang. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ya, silakan. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ini rantai emas ya, the golden chains untuk pemberitaan Injil ya. Kalau misalnya jemaat kita sudah diperlengkapi supaya mereka bisa mengerjakan misi dan pekabaran Injil, tinggal kita utus. Karena dunia itu tidak akan mendengarkan Kristus kalau tidak ada yang memberitakannya. Dan yang mau memberikan diri sebagai alat Tuhan itu adalah juga anugerah. Tapi kita bisa mendoakan supaya di antara jemaat itu ada yang terpilih untuk menjadi alat Tuhan bagi pemberita Injil. Yang kedua, tidak berhenti pada penginjilan, tetapi melahirkan murid Kristus atau pemuritan, discipleship, yang taat. Jadi pemuritan itu komitmen seumur hidup, saudara. Jadi kalau kita sudah punya satu orang, doakan dia. Meskipun dia sudah percaya, doakan dia bisa sampai dia juga bisa memuridkan. Nah, yang kedua adalah kesaksian hidup. Gereja menjadi terang dan garam, tadi sudah ya. Kehidupan sehari-hari umat adalah kesaksian yang mengutus gereja ke dunia kerja, politik, pendidikan, bisnis, dan budaya. Yang ketiga, pelayanan kasih, melayani yang miskin, yang tertindas, yang menderita. Nanti sudah bisa baca ya kalau materinya dibagikan. Gereja yang diutus menghadirkan kasih Allah secara nyata di tengah penderitaan. Yang berikutnya, pembaharuan dunia. Gereja tidak hanya bicara soal keselamatan pribadi, tetapi juga transformasi sosial. Melawan ketidakadilan, korupsi, dosa secara struktural. Menjadi suara kenabian, menjadi seperti Nabi Amos dan Mika. Di tengah-tengah keadilan bangsa Indonesia, misalnya korupsi di mana-mana, ketidakadilan, suara gereja di mana? Adakah khotbah untuk menyerukan pertobatan secara massal? Nah, ini yang harus kita renungkan. Di dalam persekutuan-persekutuan, adakah kita mendoakan pemerintah, mendoakan negara kita? Nah, ini pergumulan buat kita bersama ya. Oke, kita masuk ke tanya jawab, ke sharing. Silakan nyalakan kameranya. Ya, silakan. Salam Pak Max, silakan. Tumben on time. Ada saudara tuh, ini yang baru pertama kali ya. Salam, selamat datang. Semoga betah. Dari mana? Saudara atau saudari ini? Silakan dinyalakan kameranya. Wahyu, Pak Dani, Bu Jesi, silakan. Ada pertanyaan, Pak. Boleh, silakan kalau mau sharing. Atau Pak Maxi, silakan Pak. Shalom Pak dosen, mungkin yang lain aja dulu, saya baru sampai rumah jadi saya sambil dengar di jalan tadi. Oh, ini di jalan ini? Iya. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kalau Pak Daniel Dani. mungkin di Bali lagi banjir. Iya, lagi banjir bandang. Itu gimana kondisinya? Di depan kosnya mereka tuh, nggak bisa keluar, nggak bisa pergi kerja masih. Bisa sampai mobil terendam gitu ya? Lelet-lelet di sana Pak dosen. Iya. Saya lihat di TikTok tuh mobil terbawa banjir bandang. Mudah-mudahan Bali cepat pulih ya. Mudah-mudahan pulih. Di under bypass itu sampai satu atap mobil terendam kayak gitu.
Salam, silakan saudari itu kalau misalnya ada pertanyaan atau mau sharing, silakan. Pak Olivera, dia ada pelayanan ini. Jadi tadi sudah izin karena ada pelayanan. Silakan Pak Mek. Ya. Ini kelihatan Pak, akhir-akhir ini di gereja-gereja ini kelihatannya kita ke gereja tuh kita lihat itu bukan beribadah, tapi kelihatan sepertinya kita cuma pergi ritual saja kelihatannya. Jadi kelihatannya yang mau beribadah ini kurang khusyuk gitu nah. Jadi lebih cenderung ke ritual kelihatannya. Jadi seperti apa itu gereja untuk kedepannya kalau seperti itu dilakukannya Pak? Ya, memang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan kan bukan hanya sekedar ritual kesalehan, tetapi gereja sendiri peduli terhadap kebenaran dan keadilan. Dua yang dituntut oleh Tuhan dalam firman Tuhan dengan jelas menekankan, aku membenci persembahan, aku membenci persembahan lembu ternakmu, aku tidak suka lagi dengan penyembahan ritualmu. Karena kita menyembah seperti itu ditegaskan mereka mengabaikan keadilan dan kebenaran. Nah itu mengabaikan kebenaran dan keadilan itu yang ditekankan ya. Gereja mestinya peka ya, khususnya untuk kondisi Indonesia. Harusnya suara kenabian itu lantang ya diberitakan. Saya kemarin kalau sudah memperhatikan khotbah online saya luar biasa menegur pertobatan total. Karena kebobrokan bangsa kita. Mempermainkan keadilan, kebenaran juga direndahkan, dilecehkan. Kebenaran hanya sebatas mereka yang membayar dan sebagainya. Jadi sebenarnya hanya dua yang utama itu Pak Max. Kalau gereja memperhatikan kebenaran dan keadilan, itu Tuhan berkenan. Tapi kalau dua itu tidak dipedulikan, betapapun mereka beribadah dengan ritual yang khusyuk ataupun ritual doa-doa yang panjang-panjang dan sebagainya, ataupun persembahan yang banyak sekalipun, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran dan keadilan, nah ini kan kita belajar di STOS ini kan salah satunya adalah belajar tentang kebenarannya. Untuk makin mengenal Tuhan, makin mengenal kebenaran melalui firman Tuhan. Supaya nanti kita beberapa kan seperti Pak Olivera juga sudah pelayanan, Bu Ayu juga pelayanan, Pak Dani, Bu Jesi sudah pelayanan, ini Pak atau Ibu Tuhu juga saya kurang tahu, sudah pelayanan semua. Nah apakah di dalam pelayanan kita itu kita juga memperhatikan kebenaran dan keadilan itu? Ataukah kita melakukan pelayanan itu hanya sekedar program, sekedar rutinitas, atau apa? Itu sesuatu yang mati. Tetapi kalau sesuatu yang hidup, itu menegakkan keadilan dan menjalankan kebenaran. Nah kalau jemaat tidak dilengkapi dengan pengertian kebenaran, ya itu yang terjadi, motivasi pelayanan mereka juga bisa kacau balau. Dan itu juga tidak berkenan bagi Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, ada begitu banyak orang yang giat melayani Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Yaitu kesaksian Paulus. Dan itu terjadi saat ini, sampai saat ini. Yang penting pokoknya pelayanan. Kalau kamu tidak mengerti kebenaran, sudah dibentuk dengan
pengertian kebenaran, motivasi yang benar, bagaimana mungkin kamu berharap pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang kamu layani? Tujuan akhirmu itu apa? Tujuan akhirnya kan kita supaya mereka mengenal juru selamat kita, percaya, dan beroleh anugerah keselamatan. Tujuannya bukan membawa kepada kita, bukan membawa kepada sinode kita, bukan membawa kepada gereja kita, kelompok kita, tetapi membawa mereka supaya mengenal Kristus, juru selamat. Itu goal akhirnya, tujuan terakhirnya, mengenal juru selamat. Percaya kepada dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka sudah pasti selamat. Punya juru selamat, pasti selamat. Nah, kalau kita pelayanan tidak ada tujuan motivasinya yang lain, bisa kacau balau. Ya, kita sumbang, tapi tanpa membentuk iman mereka, tanpa mengarahkan mereka pada juru selamat. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka juga binasa. Untuk apa kita memberikan bantuan-bantuan? Makanya kalau saya mengerjakan misi komprehensif, misalnya ada beras, ada kesehatan, dokter dan sebagainya, kita cari tempat yang mau mendengar Injil. Kalau mereka menolak Injil, kita cari yang mau menerima. Karena masih banyak tempat yang belum mengenal Injil dan mereka mau mendengar Injil. Kalau yang menolak Injil, ya segera tinggalkan, bebaskan debunya aja. Masih banyak kok yang mau mendengar Injil. Jangan kan ngomong di luar negeri, di Indonesia ini sangat banyak. Apalagi tempatnya Bu Ayu itu, Sumba itu. Banyak sekali itu. Kristen pun juga masih Kristen yang campur-campur ya, kepercayaan lama dan sebagainya. Ya, seperti itu kira-kira Pak Max. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ibu, Kalau di Sumba jangan bilang lagi Pak dosen, Kristen mayoritasnya di sana paling banyak, tapi lebih banyak pesta poranya. nah itu dia. Ada pesta, ada acara, yang diutamakan adalah moke, minuman Ya. keras. Nah kalau itu tidak kita arahkan pada kebenaran, Pas pendeta tuh dengar. habis itu mabuk lagi ya. Belakangnya itu udah kembali lagi ke hidup lama. Dinasti Nah, itu susah dia. banget. Makanya itu benar-benar membutuhkan kesabaran untuk tetap mengasihi dalam melayani. Kita tetap mengasihi mereka. Hanya kasih yang dapat mengubah Betul. seseorang. Kalau kita nggak lembut, kalau kita nggak sabar, susah. Jadi ya kita sebagai orang sana menyesuaikan bagaimana kita Kita tuh percaya benar-benar bahwa memakai firman kasih Tuhan itu mengasihi mengubahkan. untuk melayani dengan sabar. Kepala batu semua itu disembah. Batu asli. Kalau kita lagi khotbah, ya mereka amin, puji Tuhan. Setelah itu kembali lagi pesta poranya, minum mabuknya, gitu. Susah banget. Itulah Jadi kalau hanya Roh Kudus yang bisa mengubah seseorang. Kita ya hanya seperti yang Pak dosen bilang, tugas kita untuk memberitakan Injil itu. Waktu kita lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan yang bisa ubah manusia, yang betul. bisa menjamah hidup manusia, begitu. Dan kita tetap mengasihi mereka ya, tetap persuasif pendekatan ke mereka, meskipun mereka tetap melakukan cara hidup yang lama. Tapi kan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu berkuasa. Dia pencipta orang-orang itu. Jadi mudah saja buat dia mengubahkan. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan. Gitu. Semakin kita mengasihi, mereka akan Tadi aja merasakan. dengan keluarga sendiri aja ditolak ulang-ulang. Saya tetap, sekalipun saya ditolak, sekalipun saya nggak diterima di hati ini, saya tetap bilang Tuhan beri aku kasih, beri aku hati yang lebih besar lagi untuk mengasihi. Sekalipun saya nggak diterima, ya jadi saya ingat bagaimana Tuhan Yesus aja ditolak dari Nazaret lah, siapalah saya ini gitu. Jadi hanya terus minta tuntunan Roh Kudus untuk terus dimampukan untuk mengasihi keluarga dan lingkungan di sana. Apalagi kalau sudah hanya punya mental keperuk, sudah selesai itu. Tapi Tuhan mau diproses, mau dipimpin, mau diubah ya, sampai hari ini puji Tuhan saya punya
mental baja ya, iman yang kuat. Jadi saya ambil biasa aja tuh, biarlah mereka suka atau enggak, intinya tugas saya untuk menyampaikan, untuk melayani mereka dengan kasih. Apalagi biasanya Balas kalau kebaikan, dituduh, balas kejahatan dengan kasih, karena tidak ada lagi selain kasih. Hukum yang utama adalah kasih, hanya kasih yang bisa mengubah seorang. Dan itu tentunya tidak terlepas dari tuntunan Roh Kudus. apalagi kalau dituduh sok rohani gitu, wah, diberitahu, oh sok rohani. Ya memang kadang-kadang itu melemahkan kita, tapi kita tetap melayani ya. Sekalipun kita dituduh, dihakimi dan sebagainya, tetap melayani dengan kasih. Kurang berapa menit, Bu Ayu? Oh ya, untuk Ibu tunggu nanti kalau mau materinya bisa kirim WA dulu ya ke nomor saya 081803046550. Ya Bu Ayu, kurang berapa menit? 7, 6 Pak. 6. Oke, masih ada sedikit lagi. Jadi gereja memang harus memperlengkapi ya, harus memperlengkapi orang awam. Orang awam itu kan pendeta ngomong begini, ya ikut begini. Jadi pendetanya sendiri juga harusnya belajar. Harusnya tidak berhenti setelah dia lulus, tidak lagi belajar. Nah kebanyakan yang sekarang yang terjadi kan, begitu lulus ya sudah, ya mau lagi belajar. Wah, itu yang akan rugi sendiri. Nah ini kayak Bu Jessi ini bisa tanyakan, sudah ikut berapa mata kuliah ini Bu Jessi? Dari awal, saya sendiri dulu cuma menduga paling Bu Jessi ini cuma ikut 2 mata kuliah. Nggak tanya, ada Bu Jessi setahun lebih ya? 1 tahun setengah, 1 tahun setengah, ya? 2 tahun? Dari 2023. No, 2 tahun. Dulu sebelum Bu Jessi ini ada juga yang dari Malaysia. Bu, siapa namanya? Belakangnya itu Tekong. Bu Nora Tekong. Sama, tapi kalau Bu Jessi kan dari Sarawak ya. Kalau Bu Nora itu dari Sabah kayaknya. Itu lama juga Bu Jessi. Tapi nggak sampai 2 tahun lah. Kayak 1 tahun ya Bu Nora itu. Terus sebelum Bu Ayu dari Sumba, itu ada yang saya bilang itu Bu Ayu, Erni itu. Oh iya Pak. Itu lama juga itu Bu Ayu. Oh iya, saya ingat waktu saya chat dia di Facebook. Dia Sabuna. bilang, kamu sudah gelar S1 apa S2? Dia tanya balik saya Pak, lucu tuh anak. Ternyata di situ saya nangkap, oh ini orang gila gelar gitu, bukan pelayanan yang Iya. sungguh-sungguh. Makanya kan banyak di grup yang saya keluarkan karena saya tahu motivasinya dia cuma gelar ya. Kalau gelarnya sudah jelas saya jelaskan. Ini sekolah teologi non gelar. Tapi tidak kalah sama yang bergelar kualitasnya. Karena saya juga mengajar di STT juga. Materinya sama, persiapannya sama. Malah mungkin diskusi kita tanya jawabnya lebih mendalam daripada mereka. Sama aja sih kalau punya gelar, tapi kalau nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, gelar juga nanti nggak ada nilainya bantu. Tuhan kan melihat hati, melihat kesetiaan, ketaatan, bagaimana kita terus taat melayani Dia dari perkara kecil, dari menjangkau 1 orang jiwa. Bukan karena kita pelayanan di gereja yang gedung, yang mewah, tidak. Tapi hati kita itu, Betul. kita sungguh-sungguh nggak mau melayani Tuhan gitu. Kita punya jiwa kepemimpinan untuk menghasilkan jiwa nggak bagi Tuhan. Itu sih makanya saya sekarang jujur, saya tidak terlalu gila pelayanan di gereja besar karena saya sudah 6 tahun di sana, jadi saya sudah lewati setiap proses yang bagaimana di dalam gedung. Jadi visi misi Gereja itu saya adalah keluar. ya lebih baik keluar gitu, lebih baik berada di circle yang kecil tetapi membangun gitu, tapi bisa jadi berkat bagi orang-orang yang tidak bergembala gitu. Oke, kurang berapa menit kita tutup bisa dengan doa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk malam hari ini kami boleh belajar sebagian kebenaran dari firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk semakin giat, sukacita, rela dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan beri kami hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang sukacita, giat, berkobar-kobar melayani Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan misi, kemanapun Tuhan utus kami. Kami sadar bahwa setan pasti tidak akan tinggal diam, karena itu kami mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menghadapi semua serangan-serangan itu. Bentar lagi kami akan berpisah, kami mohon berkat-Mu, kemurahan-Mu untuk menyertai kami, baik itu berkat jasmani ataupun rohani, bahkan memelihara kami, melindungi kami, menolong kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari. Semua yang Kau berkati. Biarlah kelas pada malam hari ini selalu mengingatkan kami untuk memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Ampuni, sucikan kami dari segala dosa, dan biarlah kami menikmati istirahat kami dalam ketenangan dan kesegaran untuk bangun esok hari untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih waktunya semuanya. Pak Dosen. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bu Jesi, Pak Max, semuanya. Bu Tutu, Pak Dani. Sampai jumpa di kelas berikutnya minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati.